anak-anak yang menjadi korban bukan saja mereka yang jauh dari asuhan orang tua, tapi juga yang dan sebagai tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak melalui dan media dalam sosial. konferensi pers yang digelar Anak-anak menjadi salah satu investasi berharga bagi pertumbuhan dan pembangunan nasional di masa depan, di mana jika tumbuh kembangnya baik, mereka dapat menjadi angin segar bagi kehidupan bangsa selanjutnya. Namun beberapa faktor seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan kurangnya pengetahuan orang tua menjadikan banyak anak yang terenggut masa pertumbuhannya dengan menjadi korban eksploitasi anak. Nama saya Abdul Malik Andra. Saya sebagai pelaku usaha burjo di Kota Solo, tepatnya di Jalan Raja Wali, Gonilang, Kartasura. Ya, kalau dilihat dari dua sisi ya, kalau saya melihatnya gitu. Kalau dari segi sentimental sih memang agak miris. Agak miris di bawah umur yang ya sekitar 9-10 tahunan lah gitu ya. Masih harus banyak waktu main-mainnya, mungkin sekolah juga terhambat, dia harus keliling karena keadaan. Sampai saat ini, fenomena eksploitasi anak di Indonesia masih belum teratasi dengan baik. Terlihat dari tingginya data yang dirilis oleh Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak atau Simfoni PPPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Sumber Daya Anak per September 2024, menunjukkan angka sebesar 7.167 kasus kekerasan terhadap anak dengan 165 anak yang menjadi korban eksploitasi. Penyelenggaraan Satlimas. entah itu orang tua, anak muda, anak-anak, pada saat mereka itu melaksanakan kegiatannya, kalau mereka melanggar ketertiban, itu yang akan kita tertibkan. Terus kalau dia masih usia sekolah, di Solo ada panti anak-anak. Dan itu nanti di asistensi dulu, dilihat dulu apakah dia benar-benar dari keluarga yang tidak mampu atau memang dia keluar dari rumah karena permasalahan di rumahnya. Kalau permasalahan di rumahnya berarti mungkin masih punya orang tua yang mampu membiayai atau memang tidak mampu membiayai, kemudian nanti menjadi tanggungan negara. Dalam hal ini pemerintah Surakarta untuk disekolahkan, seperti itu. Sebenarnya apa sih eksploitasi anak itu? Jadi, dilansir dari catatan tanpa kertas, eksploitasi pada anak atau eksploitasi anak adalah perbuatan yang memanfaatkan anak sesuai kehendak untuk kepentingan dirinya sendiri yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain, di mana perbuatan tersebut tentunya akan mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental anak. Saya cuma cari sampah, mas, kresek-kresek. Soalnya tanpa modal, mas. Tak punya rumah. Seorang kayak saya kan misalnya kos sepeda kakak tapi yang halamannya bisa dipakai buat daerah mas. Saya malah kerja di pabrik laci, mas. Saya dan ini kesiksa saya karena bawa dia. Saya kan langsir pulang bawa lagi karena dia belum mudeng, mas. Kurang satu minim mas 10.000 atau 15.000 sehari. Itu buat makan aja tuh, ketemu buat sami berjuang. Makanya saya dan saya memang kesini sore itu cari barangkali ada nasi makanan mateng atau matang. Saya wah kok segini. Saya di sini nyari tombokan, mas, bukan untuk kita beli tanggung jawab. Nah, saya coba nggak mau dia. Maksudnya dia kan cowok, mas. Besokan dia kepala keluarga. Jadi anak ini juga tahunnya saya kerja. Masih dua-duanya masih insya Allah masih
saya bertanggung jawab. Harimanya si anak tetap nggak di sekolah. Pas kalau tepi kan udah habis pak. Paling saya samping sampai rumah. Terus dia sholat, saya ajari semuanya. Karena juga aku sebelah saya tanggung jawab sama VR-nya. Saya coba nggak ingin mas dia itu pun depannya kacau pada aja kayak gitu. Saya coba nggak mau sebenarnya. Tapi karena Allah kehendak lain kan saya harus buat dia. Masih banyak pihak yang melakukan eksploitasi anak meskipun sudah ada hukum yang mengatur hal tersebut yang dapat menyebabkan pelaku dikenai pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPM Pabelan kepada masyarakat di sekitar Surakarta, mayoritas responden sebanyak 93,2% mengaku pernah melihat anak di bawah umur dengan kisaran usia 5-10 tahun bekerja dan 45,2% mengaku sering melihat fenomena tersebut. Baik, perkenalkan saya Surya Agritama, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, angkatan 2023. Nah, kalau tanggapan saya terkait kasus eksploitasi anak yang kebetulan baru marak-maraknya, terkhususnya di yang sekarang ini tuh baru ramai tuh di sekitaran UMS di Surakarta. Nah, itu saya cukup menyayangkan gitu adanya eksploitasi anak itu dalam bentuk apapun gitu, baik dalam bentuk yang sering kita lihat itu dalam bentuk orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak mengemis dan mengajak anaknya untuk sekiranya itu untuk membuat masyarakat yang memandangnya itu merasa iba dan kasihan. Nah, itu salah satu menurut saya adalah salah satu bentuk eksploitasi anak gitu. Nah, dan juga yang sering kita lihat juga di rumah makan, di Warmindo. Ini teman-teman mahasiswa juga sering lihat, saya sendiri pun sering lihat yang itu tuh ada adik-adik umurnya itu belum sampai 15 tahun, bahkan jauh mungkin di umur 10 tahun, 8 tahun itu sudah jualan gitu, jualan makanan-makanan ringan gitu. Biasanya yang saya lihat itu. Nah, ini cukup disayangkan karena di umur-umur segitu kita ketahui sendiri bahwasanya anak itu masih berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam arti mereka itu masih di umur-umur untuk mereka itu bermain, mereka itu bercanda tawa, bergaul dengan teman-temannya, main sana sini untuk ya kesenangan-kesenangan masa kecil. Namun ya sangat disayangkan mereka itu diperalat, ibaratnya bisa dikatakan diperalat, atau mungkin mereka secara sengaja dibuat seperti itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua maupun dengan alasan yang lain. Ya itu cukup disayangkan sekali karena belum waktunya gitu mereka untuk bekerja, untuk panas-panasan. Terus itu juga bisa dikatakan orang tua yang memperkerjakan anaknya seperti itu mereka tidak punya hati nurani. Karena apa? Ya mereka pasti memandangnya bahwasanya anaknya ini dapat diperalat untuk berjualan gitu, agar masyarakat atau siapapun yang melihat itu merasa kasihan. Akhirnya apa? Mereka itu membeli itu bukan karena membutuhkan gitu. Ini terkadang juga dapat mengganggu kenyamanan gitu. Ketika kita baru nongkrong atau berkumpul, terus ada adik-adik itu datang untuk menawarkan makanan, itu pasti kita akan merasa kasihan. Dan akhirnya kita ya mencoba untuk membeli gitu. Dan cukup disayangkan ya, di balik itu ada skenario dari orang tua yang kurang bertanggung jawab ini untuk membentuk anaknya itu seperti itu, untuk bahan ibaratnya menghadirkan rasa kasihan gitu. Kan cukup miris ya jika melihat hal tersebut. Mulai jualan jam setelah Isya langsung muter-muter UMS gitu. Diantar nggak gitu? Diantar nggak? Iya. Diantar. Biasanya turunnya di pulangnya nunggu habis. Pulangnya nunggu habis atau kalau udah capek pulang? Habis nggak habis berapa? Dan pulangnya dan tinggalnya di kalau boleh tahu rumahnya daerah mana? Rumahku tuh SD Darussalam. Dekat SD? Darussalam. SD Arisalah. Oh, Arisalah sini berarti. Oh, sini ya. Oh, iya.
satu lagi ya. Kembaliannya nggak ada itu. Beli ini aja 66. Nanti 20. Jatuh aja asal. yang jualan kamu punya adik? Punya adik? Jualan juga? Enggak. Di rumah berarti? Iya. Tadi pas pulang sekolah cepat soalnya tadi muntah. Muntah? Sakit nggak? Sakit? Enggak tahu tadi makan apa. 30 dong. Halo? 30. Oh iya. Oh. Enggak. Iya. Makasih ya, Dek. Memang beberapa kasus kita juga menemukan hal terkait dengan eksploitasi terhadap anak, dan di Kota Surakarta kita ada unit PPA yang ada di bawah DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Di sana ada unit pelayanan terpadu, ada UPT-nya, ada UPT PT PAS yang itu menangani semua perlindungan anak yang ada di Kota Surakarta. Sedangkan keterlibatan dinas sosial di dalamnya adalah kita juga menangani khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kalau misalnya kasus itu nanti akan merambah pada hukum, pasti kita ada di dalamnya, karena kita juga memiliki pekerja sosial yang itu nantinya pekerja sosial ini yang akan mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dan lebih pastinya bahwa perlindungan anak yang ada di Kota Surakarta itu, kalau dia memang anak Surakarta, pintu masuknya itu dari DP3AP2KB, sedangkan anak yang di luar Kota Surakarta langsung melalui Dinas Sosial Kota Surakarta. Itu biasanya kalau sweeping yang dilakukan Satpol PP, kebetulan anaknya itu pasti bukan anak Kota Surakarta, kebetulan. Karena kalau itu anak Kota Surakarta biasanya lebih preventif. Jadi dari warga, dari ini sudah mengadukan hal itu kepada pemerintah Kota Surakarta, kepada wali kota, nanti akan ditindaklanjuti oleh DP3AP2KB. Sedang kasus yang pernah ditangani di Dinas Sosial itu kami mendapatkan semacam patroli dari Satpol PP, itu ada anak di bawah umur yang dipekerjakan. Jadi dianggap dieksploitasi dalam hal ini, dan itu dari Satpol PP membawa ke rumah singgah kami. Jadi Dinas Sosial Kota Surakarta memiliki rumah singgah. Tujuan rumah singgah ini sebenarnya adalah tempat sementara untuk para kami ada 4 yang kami tangani, anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, dan pengemis gelandangan orang terlantar, seperti itu. Jadi untuk kasus eksploitasi anak beberapa waktu yang lalu kami memang mendapatkan semacam patroli dari Satpol PP yang melakukan patroli dan membawa anak-anak yang dieksploitasi ke Dinas Sosial. Dan penanganan yang kami lakukan sebenarnya yang dilakukan Dinas Sosial itu ada 2 hal kemungkinannya nanti, apakah itu bisa kita reunifikasi atau dirujukan. Reunifikasi itu akan kita kembalikan kepada tempat asalnya, ataupun rujukan itu akan membawa anak itu kemana, seperti itu. Jadi melihat kasusnya dulu. Jadi hal yang dilakukan pertama kali adalah melakukan asesmen. Ya, kami merasa sangat prihatin ya, sangat tidak selayaknya anak-anak yang usia anak-anak itu untuk bekerja. Tapi kalau misalnya itu sebagai langkah awal pembelajaran, itu kan sebenarnya juga re-entrepreneur ya namanya ya. Itu kan mungkin kan yang akan dilakukan harus sesuai dengan ketentuannya. Jadi harapan kami para dewasa itu untuk bisa menjamin hak anak. Jadi hak anak itu apa? Hak anak itu belajar, bermain, ya itu hak anak. Jadi apapun yang dilakukan oleh para dewasa semacam kita ini, orang-orang dewasa, adalah
harus menjamin hak anak. Nah, sekian konten Pabelan Perspektif kali ini. Semoga kita jadi lebih paham dan aware dengan fenomena eksploitasi anak di sekitar kita. Buat kalian yang mau berpendapat, bisa tuliskan perspektif kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga. Nantikan konten-konten Pabelan TV selanjutnya, dan sampai jumpa.